Hai YouTubers, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas penting dalam rencana jangka panjang di suatu negara. Bukan hanya di Indonesia, negara-negara lain juga turut membangun infrastrukturnya untuk memastikan kemudahan masyarakatnya. Saat ini, kawasan Asia Pasifik menjadi rumah bagi beberapa proyek infrastruktur paling ambisius di dunia. Ada beberapa proyek infrastruktur terbesar di kawasan tersebut yang menawarkan berbagai peluang baru bagi para pebisnis properti karena keunggulannya. Dan berikut daftar infrastruktur terbesar di wilayah Asia Pasifik. Metro Sydney. Infrastruktur terbesar yang ada di wilayah Asia Pasifik selanjutnya adalah Sydney Metro yang berlokasi di Australia. Sydney Metro ini adalah sistem angkutan cepat otomatis yang melayani kota Sydney, New South Wales, Australia yang saat ini terdiri dari satu jalur. Kereta ini melintas dari Tallawong ke Chatswood dan terdiri dari 13 stasiun dan 36 km jalur ganda yang kebanyakan berada di bawah tanah. Proyek kereta api perkotaan terbesar dalam sejarah Australia ini bakal menjadi transportasi umum yang sangat dibutuhkan bagi ibu kota keuangan negara tersebut. Tahun 2019 silam, jalur pertama Metro Sydney telah dibuka bagi masyarakat, yaitu Metro Northwest yang mencangkup 13 stasiun. Hingga kini, jalur sedang diperpanjang sampai ke Sydney Central Business District atau CBD untuk dibuka pada tahun 2024 mendatang. Selain mengurangi lalu lintas ke CBD dan menciptakan area baru, kereta api ini juga dirancang untuk mengatasi pertumbuhan populasi di Sydney yang diperkirakan meningkat 3 juta orang sampai 8 juta orang pada tahun 2050 mendatang. Diketahui bahwa armada kereta yang digunakan oleh Sydney Metro ini adalah Alstom Metropolis yang menggunakan sistem kelistrikan terintegrasi sistem IGBT inverter. Selain itu, rangkaian Alstom Metropolis juga dapat melaju hingga kecepatan 90 km per jam. Jalur Sydney Metro sendiri sanggup untuk melayani perjalanan kereta setiap 2 menit sekali. Namun untuk permulaan, perjalanan kereta akan dilayani setiap 4 menit sekali. Bandara Al Maktoum Dubai. Infrastruktur terbesar yang ada di wilayah Asia Pasifik selanjutnya adalah proyek pembangunan Bandara Al Maktoum yang berlokasi di Dubai. Bangunan ini akan menjadi bagian dari World Central Dubai, yaitu sebuah komplek perumahan, perkantoran, dan logistik. World Central sendiri merupakan platform logistik terpercaya pertama di dunia dengan semua jenis transportasi, logistik, termasuk pembuatan dan penyelesaian akhir pada lingkungan bebas pajak. Diketahui bahwa pembangunan Bandara Al Maktoum di Dubai ini diperkirakan menghabiskan dana sebesar 33 miliar US dollar atau setara 440 triliun rupiah. Selain itu, bandara ini juga dapat menampung sekitar 130 juta penumpang pada tahun 2025 mendatang. Setidaknya 80% operasi Fly Dubai akan dipindahkan dari Bandara Internasional Dubai ke Al Maktoum. Ketika semua tahap pembangunan sudah selesai, bandara ini akan memiliki kapasitas untuk menangani sekitar 220 juta penumpang. Bandar udara ini merencanakan untuk membangun 6 landasan paralel sepanjang 4.500 meter dengan komplek penumpang besar di tengahnya. 3 landasan dibangun pada sebuah sisi komplek, sementara 3 landasan lain dibangun di sisi lainnya. Delhi Mumbai Industrial Corridor. Infrastruktur terbesar yang ada di wilayah Asia Pasifik selanjutnya adalah proyek koridor industri Delhi yang berlokasi di Mumbai, India. Ini adalah proyek pengembangan industri yang sedang dibangun antara ibu kota India, Delhi, dan pusat keuangannya, serta kota pelabuhan utama Mumbai. Proyek ini sendiri diluncurkan sesuai dengan Memorandum of Understanding yang ditandatangani antara pemerintah India dan pemerintah Jepang. Ini adalah salah satu mega proyek terbesar di dunia dan direncanakan sebagai zona industri berteknologi tinggi yang tersebar di 6 negara bagian India, serta Delhi, ibu kota nasional, dan juga wilayah persatuan. Investasi tersebut akan tersebar di sepanjang 1.504 km yang sedang dibangun, yang akan berfungsi sebagai tulang punggung transportasi koridor industri. Saat proyek ini selesai, koridor industri Delhi akan memberikan 25 juta kesempatan kerja baru dan sebagian besar adalah pekerjaan di bidang manufaktur. Selain itu, proyek ini juga ditampilkan dalam 100 Most Innovative Global Project versi KPMG. Sistem saluran pembuangan terowongan Singapura. Infrastruktur terbesar yang ada di wilayah Asia Pasifik selanjutnya adalah sistem jaringan saluran pembuangan air yang berlokasi di Singapura. Negara tetangga Indonesia, Singapura, tengah membangun sistem jaringan saluran pembuangan air. Sistem ini nantinya akan mengumpulkan air bekas pemakaian masyarakat menjadi kembali bersih, yang dipercaya akan menguntungkan sektor real estate. Proyek yang akan selesai tahun depan ini akan menggunakan terowongan sedalam 80 km untuk membawa semua air limbah Singapura ke 3 pabrik pemurnian. Cara kerja sumur resapan di Singapura ini adalah dengan mengumpulkan air limbah di selokan dan menyalurkannya ke terowongan sepanjang 48 km berkedalaman 20 hingga 55 meter di bawah tanah.
Kemudian, saluran pembuangan dalam terowongan akan membawa air ke Changi Water Reclamation Plant untuk diolah. Sebagai perlindungan terhadap korosi, beton dengan tebal 225 mm dan membran high density polyethylene setebal 2,5 mm dipasang di dalam terowongan tersebut. Yang menjadi poin lebih adalah sistem sumur resapan Singapura ini tidak memerlukan pemompaan karena bergantung pada gravitasi yang bertingkat dan bermuara ke satu titik. Tidak hanya itu, rute sumur resapan ini juga dipilih secara khusus dengan tujuan untuk meminimalisasi dampak pada struktur bangunan di kemudian. One Belt One Road. Infrastruktur terbesar yang ada di wilayah Asia Pasifik selanjutnya adalah One Belt One Road atau disingkat OBOR yang dilakukan oleh negara Cina. Belt and Road Initiative yang sebelumnya dikenal sebagai One Belt One Road atau disingkat OBOR adalah strategi pembangunan infrastruktur global yang diadopsi oleh pemerintah Tiongkok untuk berinvestasi di hampir 70 negara dan organisasi internasional. Hal ini dianggap sebagai inti dari kebijakan luar negeri pemimpin Cina untuk membentuk komponen utama dari strategi diplomasi negara utama yang meminta Tiongkok untuk mengambil peran kepemimpinan yang lebih besar untuk urusan global sesuai dengan kekuatan dan statusnya yang meningkat. Diketahui bahwa proyek terambisius dari Cina ini berpotensi menjadi platform kolaborasi regional terbesar di dunia. Belt ini sendiri adalah jalan yang bermulai di Asia dan berakhir di wilayah Skandinavia. Jalur ini pada dahulu kala disebut sebagai Jalur Sutra dan menjadi akses perdagangan dari Cina hingga Venesia. Ketika proyek ini selesai, proyek ini akan mengcover sekitar 65% populasi dunia, sepertiga PDB dunia, serta seperempat barang dan jasa di dunia. IKN. Infrastruktur terbesar yang ada di wilayah Asia Pasifik selanjutnya adalah IKN atau Ibu Kota Negara Baru yang berlokasi di Kalimantan, Indonesia. Pemerintah Indonesia berencana memindahkan ibu kota tanah air dari Provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur. Memindahkan ibu kota ini dilakukan untuk mengurangi padat penduduk dan kondisi Jakarta yang rawan banjir. Selain mengurangi tekanan di Jakarta, ibu kota negara baru ini juga merupakan bagian dari rencana Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan pembangunan di luar Jawa. Ibu kota negara baru ini menawarkan peluang besar bagi investor real estate dalam jangka panjang, terutama menghindari ancaman Jakarta tenggelam dan naiknya permukaan air laut. Presiden Joko Widodo sendiri telah mengumumkan penetapan Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota negara baru, tepatnya di sebagian Kabupaten Penajam Pasir Utara dan di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain itu, Presiden Jokowi juga telah resmi menetapkan nama ibu kota baru di Kalimantan Timur, yaitu Nusantara. Nama Nusantara sendiri dipilih dari sekitar 80 nama lain yang diusulkan, seperti Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusa Karya, Nusa Jaya, Pertiwi Putra, Cakrawala, dan Kartanegara. Diketahui bahwa pembangunan ibu kota negara baru ini membutuhkan dana yang tidak sedikit. Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa proyek pemindahan ibu kota negara baru menelan anggaran hingga 501 triliun rupiah. Metro Mumbai. Infrastruktur terbesar yang ada di wilayah Asia Pasifik selanjutnya adalah Mumbai Metro yang berlokasi di India. Metro Mumbai sendiri adalah sistem angkutan cepat yang melayani kota Mumbai, Maharashtra, dan wilayah metropolitan yang lebih luas. Sistem ini dirancang untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di kota dan menambah jaringan kereta api suburban Mumbai yang sangat padat. Infrastruktur ini sedang dibangun dalam 3 fase selama periode 15 tahun dengan penyelesaian keseluruhan diharapkan selesai pada tahun 2025 mendatang. Ketika selesai, sistem inti akan terdiri dari 8 jalur kereta api metro berkapasitas tinggi yang membentang dengan total 235 km dan berada di bawah tanah, serta dilayani oleh 200 stasiun. Jalur pertama Metro Mumbai yang menghubungkan Versova di barat laut kota dan Ghatkopar di timur telah dibuka. Nyatanya, jalur pertama ini telah meningkatkan nilai jual real estate di daerah yang dilintasi proyek kereta api tersebut, serta telah mengurangi kemacetan. Sekarang sudah ada 10 jalur metro yang sedang dibangun dengan total panjang rel 180 km. Direktur Pelaksana, Penelitian, dan Konsultasi mengatakan bahwa sebetulnya banyak proyek infrastruktur yang sedang dibangun di India. Tetapi pengaruh Mumbai Metro mengarah pada transformasi radikal yang berdampak signifikan bagi proyek real estate di sekitarnya. Selain itu, ia juga mengatakan jika jalur metro baru nantinya harus menguntungkan orang-orang dengan mengurangi waktu perjalanan, serta menaikkan nilai jual properti di wilayah tersebut. Diharapkan bahwa proyek ini dapat meningkatkan kepercayaan para investor serta permintaan untuk real estate komersial maupun residensial. Sensong Link. Salah satu infrastruktur terbesar yang ada di wilayah Asia Pasifik adalah Sensong Link.
Wilayah Greater Bay Area Cina Selatan telah menjadi fokus untuk pekerjaan infrastruktur utama selama bertahun-tahun. Tujuannya adalah untuk meningkatkan konektivitas di salah satu wilayah paling produktif di Tiongkok. Untuk itulah, pemerintah Tiongkok membangun jembatan sepanjang 24 km bernama Sensonglink. Jembatan ini menghubungkan distrik baru Cuiheng di Songshan dengan distrik Baoan di Shenzhen. Manajer penelitian Civils di Cina mengatakan, jika distrik Cuiheng dan Bawang merupakan pusat penting untuk manufaktur berteknologi tinggi. Dengan adanya proyek jembatan ini, hubungan Cuiheng dan Bawang akan mendorong lebih banyak pengembangan. Setelah selesai, jalur ini akan meningkatkan transportasi di kawasan Teluk Besar atau Greater Bay Area yang meliputi daerah administratif khusus Hong Kong dan Macau dan 9 kota di Provinsi Guangdong, Cina Selatan, termasuk ibu kota provinsi yaitu Guangzhou dan Shenzhen.